66117. Saya Andriani Mas Afiani Sudibyo, NPM 23186206037. Saya Nisa Ulumaro, NPM 23186206151. Saya Rasa Juliandari, NPM 23186206141. Kami akan menjelaskan tentang materi pengukuran debit dan mata uang, satuan pajak, Satuan berat, dan yang terakhir adalah satuan luas. Oke, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Dadah. Nama saya Fitria Rifka Alazmi, NPM 23186206117. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran debit dan mata uang. Materi yang pertama adalah pengukuran debit. Debit itu adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Banyaknya zat cair tersebut disebut dengan volume. Ini juga mempunyai satuan volume yang terdiri dari kilometer, hektometer, decameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Karena volume, maka harus ada pangkat tiganya. Kalau turun nanti dikali 1000. Kalau naik dibagi 1000. Contohnya 1 meter kubik berapa sentimeter kubik? Meter ke sentimeter itu turun atau naik? Meter ke sentimeter. Jadi turun. Turun berapa kali? 2 kali. Jadi kalau turun 2 kali itu dikali 1000-nya sama dengan 1 juta sentimeter. Selanjutnya ini masih di satuan volume. Ada lagi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan juga mililiter. Bedanya apa sih? Yang ini sama ini itu, kalau yang ini itu ada pangkat tiganya, kalau di sini nggak ada. Ini bedanya di liternya. Nah, kalau liter itu turunnya dikali 10, kalau naik dibagi 10. Jadi kalau kita sudah menggunakan liter, kita tidak perlu menggunakan pangkat tiga. Nah, yang harus kalian ingat lagi ada konversi satuan. Selanjutnya ada konversi satuan yang harus kalian ingat ya. 1 liter itu sama dengan 1 desiliter, 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter, 1 mililiter sama dengan 1 cc, 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Nah, ini
Selanjutnya ada waktu. Waktu itu dinyatakan dalam satuan detik, menit dan juga jam. Misal 1 jam 60 menit, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam ada 3.600 detik. Jadi untuk satuan detik nanti adalah milimeter kubik per detik, sentimeter kubik per menit, milimeter kubik per jam, atau liter per jam. Selanjutnya ada rumus pengukuran debit. Untuk mencari rumus pengukuran debit, kita bisa menggunakan kita mencari debit terlebih dahulu. Debit kita tutup salah satu, jadi kan tinggal volume sama waktu. Jadi volume tandanya kan ini, jadi ini bagi volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu ini volume per dari volume debit kali waktu. Nah ini adalah rumus untuk mencari pengukuran. Selanjutnya ke contoh soalnya. Contoh soal. Misal Rina mengisi lebih yang dapat menampung 270 liter air dalam sentimeter kubik per jam. Debit air tersebut jarak diketahui volume. Ini volumenya 270 liter air. Waktunya 3 jam. Jadinya berapa desimeter kubik per jam debit air tersebut? Jadinya desimeter kubik per jam. Jarak. Kalau mencari debit tadi, rumusnya apa? Jadi rumus debit adalah volume per waktu. Volumenya 270 liter air
dengan 270 dibagi 3 berapa? 90 liter per jam. Jadi ini adalah contoh soal untuk mencari debit. Sekarang kita soal lagi. Misal Adi menyiram tanaman menggunakan selang dengan debit 250 cm kubik per menit. Jika air menyiram tanaman selama 30 menit, desimeter air yang dipakai menyiram tanaman dalam diketahui dulu debitnya ini 250 cm per 20 30 ditanya desimeter kubik air. Jadi yang ditanya adalah volume. Yang ditanya adalah volume. Nah, tadi rumus volume apa? Jadi rumus volume adalah debit kali waktu. Rasakan saja debitnya 250 cm kubik dikali waktunya 30 menit. Jawabannya 250 dikali 30 adalah 7.500 cm kubik. Nah, kan di sini volumenya adalah satuannya desimeter kubik. Dan di sini masih centimeter kubik. Kita ubah ke desimeter kubik. Jadi 7.500 cm kubik bagi centimeter per desimeter itu naik berapa kali? 1 kali. Kalau naik berapa kali? Kalau naik 1 kali, jadi dibagi 10.
Ini adalah cara untuk mencari volume. Selanjutnya adalah soal memori. Debit air yang di rumah Benny adalah 60.000 cm. Berapa? Detik yang diperlukan untuk mengisi yang bervolume kalau di sini debit air debitnya 60.000 cm kubik per menit. Yang bervolume 1.200 desiliter kubik. Caranya apa? Caranya waktu. Caranya waktu. Jadi coba. Untuk mencari waktu tadi rumusnya apa? Ini untuk mencari waktu volume per detik. Volumenya 1.200 desiliter kubik. Sementara di debit itu satuannya sentimeter kubik per menit. Jadi desimeter kubik ini harus diubah ke sentimeter biar bisa dibagi dengan debitnya 1.200 desimeter per sentimeter itu dikali atau dibagi berapa kali? Jadi turun berapa kali? 1 kali. Jadi 1.200 dikali 1.200 1.200 itu dibuka menjadi sentimeter. Lalu masukkan volumenya tadi ini 1.200 ribu sentimeter kubik dibagi debitnya berapa? 60.000 sentimeter kubik per menit. 1.200 ribu dibagi 60.000. Ini tinggal 120 dibagi 6. 20 cm
apa saja. Ada mata uang seperti koin, ada yang seperti kertas. Nah, koinnya ada 500, 100. Terus kalau yang kertas ada 10.000, 5.000, 2.000, 20.000, 50, dan juga 100. Nah, kalau dijumlahkan itu gimana? Hasilnya berapa? Misal nih 10 ditambah 5. Nah, hasilnya berapa? 15.000 rupiah. Nah, terus selanjutnya 20.000 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya 27. Nah, seperti itu. Perkenalkan, saya Andriani Mas Afiani Sudibyo, NPM 23186206037. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai satuan panjang. Satuan panjang. Ada yang tahu apa itu? Nah, jadi gini ya teman-teman. Panjang itu merajuk jarak antara titik satu ke titik yang lainnya. Nah, ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, mengukur jarak, mengukur sepanjang suatu benda. Lalu kita akan membuat apa? Tentu kita akan mengukur panjangnya. Nah, teman-teman, agar panjang dapat dipahami secara universal, kita harus mengetahui dan memahami dua jenis satuan panjang. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Ada yang tahu apa itu satuan tidak baku? Jadi gini ya teman-teman, satuan tidak baku itu contohnya adalah depak, jengkal, hasta. Nah, kenapa sih kok dinamakan satuan tidak baku? Nah, karena ini teman-teman, karena kan tiap orang itu jengkalnya berbeda-beda, depannya berbeda-beda, hastanya berbeda-beda. Jadi nanti hasilnya tidak akan sama, makanya namanya satuan tidak baku. Lalu apa yang dimaksud satuan baku? Satuan baku itu contohnya adalah meter, sentimeter, kilometer, dan ada beberapa hal yang lain. Kenapa kok dibilang seperti itu? Karena satuan-satuan itu tadi sudah disahkan secara internasional menjadi satuan internasional, yang mana dimanapun, siapapun, dan kapanpun yang mengukurnya di belahan dunia manapun, hasilnya akan sama. Tapi satuan baku ini harus menggunakan alat teman-teman. Contohnya adalah garis maupun meteran. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana konversi atau merubah satu satuan ke satuan yang lain. Yang pertama-tama kita harus mengetahui jenis-jenisnya, nama-nama dari satuan. Kita membuat tanggal satuan panjang ya teman-teman. Kilometer km itu kepanjangan dari kilometer. HM kepanjangan dari hektometer. Dan kepanjangan dari dekameter. M kepanjangan dari meter. DM kepanjangan dari desimeter. JM kepanjangan dari sentimeter, dan mm kepanjangan dari milimeter. Nah teman-teman, aku punya trik atau hacks yang mana kita dapat mudah menghafalkan ini. Bagaimana sih kita akan membuatnya menjadi satu kalimat? Begini, kamu harus dapat makan dan cuci mulut. Teruskan ya, kamu harus dapat makan dan cuci mulut. Nah teman-teman, kita dapat menghafalnya dengan seperti itu. Kamu harus dapat makan dan cuci mulut. Ada berapa teman-teman? Yaitu 1, 2, 3,
4, 5, 6, dan 7. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengkonversi atau merubah satu satuan ke satuan yang lain. Saya akan langsung memberi contoh soal ya teman-teman. Contohnya 2 kilometer diubah menjadi meter. 2 kilometer kita ubah menjadi meter. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kilometer kita lingkari. Ini meter kita lingkari. Kilometer untuk ke meter itu harus turun tangga. Nah, teman-teman, caranya mengubahnya adalah dengan setiap satu turun tangga itu dikalikan dengan 10. Turun lagi kali 10. Turun lagi dikali 10. Nah, ada berapa 10 di sini? Ada 3. 10 kali 10 kali 10 sama dengan, betul sekali, 1000. Nah, caranya adalah 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Kita tuliskan. Selesai. Jadi 2 kilometer sama dengan 2000 meter. Coba satu kali lagi. 5 hektometer kita ubah menjadi sentimeter. Hektometer mana? Kita harus begini agar tidak bingung ya teman-teman. Nah, oke. Hektometer, kita lihat hektometer. Diubah ke sentimeter. Ini ya. Dari hekto ke sentimeter turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti 10-nya 4 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah, betul, 10.000. 5 kali 10.000 sama dengan 50.000. Jadi 1 hektometer sama dengan 50.000 sentimeter. Nah, itu tadi adalah contoh apabila turun tangga. Nah, kalau naik bagaimana? Sebentar. Jadi teman-teman, cara merubahnya apabila naik tangga, saya akan langsung memberikan contoh soal ya. Contoh soalnya adalah 7 cm kita ubah menjadi meter. Sentimeter letaknya di sini kan? Kita ubah menjadi meter. Kita ubah menjadi meter. Dari senti ke meter itu naik berapa? Betul, 2 kali. Teman-teman, perbedaan dari turun dan naik, kalau naik itu dibagi 10. Dibagi 10. Kalau 2 kali jadi dibagi 100. Betul sekali. 7 dibagi 100. Sama dengan berapa? Ayo. Betul. 0,07. Betul. Nah, contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi adalah 5.000 cm kita ubah menjadi dekameter. Senti naik berapa? Ke deka 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Kita tuliskan langsung. Bagi 1000. Ini bagian 3 kita coret langsung 5. Jadi 5.000 cm sama dengan 5 dekameter.
teman-teman, sekarang saya punya hex. Jika kalian bingung dengan tangga tadi, saya punya hex yang lebih mudah, yaitu menggunakan tabel. Contohnya ada seperti ini. Kita buat tabel dulu. Isi dulu, kamu harus dapat makan dan cuci mulut. Ini ya, kita buat seperti ini. Nah, garisnya yang ini nanti tergantung berapa jumlah soalnya. Saya kasih contoh soal 2 kilometer diubah menjadi sentimeter. 2 kilometer diubah menjadi sentimeter. 2 kilometer, kilometer di sini kan kita tulis 2, senti di sini kita tulis 0. Dari 2 ke sini masih ada kan, kita isi dengan angka 0. Nah, sekarang kita terus berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kilometer sama dengan 200 cm. Lebih mudah bukan? Kita tidak perlu menghitung bagi atau dikali, langsung saja seperti ini. Nah, sekarang ada lagi 5 cm diubah menjadi meter. Langsung kita tulis cm di sini kan. Ini kita garis dulu. Cm di sini adalah 5 diubah menjadi meter. Kita tulis 0, 0. Langsung 0, 0, 5. Setelah 0 yang pertama kita beri koma. Jadi 5 cm sama dengan 0,05 meter. Nah teman-teman, itu tadi adalah belajar kita mengenai satuan panjang. Perkenalan, saya Nisa Umaroh, NPM 23186206151. Nah, sebelum memasuki materi satuan berat, alangkah baiknya kita mengenali alat ukur berat terlebih dahulu. Nah, alat ukur berat yang pertama yaitu ada timbangan duduk, yang kedua ada timbangan kaca, yang ketiga ada timbangan badan, yang keempat ada timbangan digital, kelima ada timbangan kodok, dan yang terakhir ada timbangan gantung. Nah, sekarang kita lanjut pada materi satuan berat ya teman-teman. Nah, apa sih satuan berat itu? Satuan berat adalah dasar ukuran yang digunakan untuk menentukan berat dari suatu benda. Nah, satuan berat yang pertama ada kilogram. Bisa kita tulis dengan kg. Yang kedua yaitu ada hitogram. Atau G. Nah, hitogram ini bisa ditulis juga dengan ons. Satuan berat yang ketiga yaitu ada dekagram. Atau DAG. Nah, yang keempat yaitu ada gram. Bisa ditulis dengan G. Yang kelima ada desigram. Bisa ditulis dengan DG. Yang keenam ada sentigram. Bisa kita tulis dengan CG. Nah, yang terakhir yaitu ada miligram. Bisa kita tulis dengan mg. Nah, kita bisa ulangi bersama ya. Satuan berat itu ada kilogram, hitogram, dekagram,
desigram, sentigram, dan miligram. Nah, berdasarkan satuan ini tadi, kita akan mengetahui bahwa satuan-satuan ini dapat membentuk sebuah tanda satuan berat. Ingat ya, hal ini sama dengan satuan panjang yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jika kita menghitung dari satuan berat paling atas ke satuan berat yang paling bawah, maka setiap turun satu tingkat atau satu pangkat bisa kita kalikan dengan 10. Nah, sebaliknya jika kita mengubah satuan berat dari bawah ke atas, maka bisa kita bagi dengan 10. Nah, selain satuan berat yang ada di sini, ada juga satuan berat yang lain. Itu satu ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, ada juga 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, ingat ya, kita bisa bersama 1 ton ada 1000 kilogram, 1 ton juga ada 10 kuintal, dan 1 kuintal ada 100 kilogram. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diketahui bahwa macam-macam satuan berat ada kilogram, mikrogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ada 1 ton sama dengan 1000 kilogram, ada 1 ton 10 kuintal, ada 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, setelahnya mari kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. 8 gram itu sama dengan berapa ons? Nah, ingat ya, ons itu sama dengan mikrogram. Nah, kalian tentukan terlebih dahulu berat 1 kilogram. Berapa ons? Nah, caranya yaitu menggunakan tangga yang ada yang tangga satuan berat ini yang telah digambar. Kita akan melakukan lompatan dari kilogram ke mikrogram atau ons. Coba perhatikan apakah kita melakukan lompatan naik atau turun. Itu kita coba ya. Karena kita melakukan lompatan turun, artinya dikali 10, kita bisa menulisnya. Maka 1 kilogram sama dengan 10 ons.
Sehingga dapat diketahui bahwa 8 kilogram sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 80 ons. Jadi 8 kilogram sama dengan 80 ons. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya. Yang kedua yaitu 4.000 gram. 4.000 gram 4.000 gram sama dengan berapa kilogram. Nah, caranya kita bisa lihat kembali pada tanggal satuan berat yang ada di sini. Kita lakukan loncatan dari gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram. Kita lihat apakah kita meloncat naik atau meloncat turun. Nah, setiap satu loncatan bisa kita kali 10. Nah, kita ini 2 Nah, berdasarkan hasil tersebut kita bisa melakukan loncatan dari gram ke kilogram sebanyak 3 kali loncatan ke atas. Sehingga kalau kita berikan itu kan jadi 10 dikali 10 dengan 1000. Maka kita dapat menjawabnya yaitu 4000. Dan karena loncatnya naik, jadi kita membagi ya, bagi 1000 tadi. Jadi jawabannya itu 4 kilogram. Jadi 4.000 gram sama dengan 4 kilogram. 4 kilogram. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga yaitu 5 kilogram ditambah 3 kilogram sama dengan berapa dekagram. Nah, cara menjawabnya yaitu kalian tentukan terlebih dahulu nilai dari 1 kilogram. Tadi saya tulis dulu ya. Kita bisa menentukan terlebih dahulu nilai dari 1 kilogram berapa dekagram. Nah, jangan lupa kita gunakan tanda satuan berat yang ini tadi ya. Nah, kita lakukan loncatan dari kilogram ke dekagram itu berapa loncatan? Nah, kita coba. Nah, ini bisa kita lihat. Berdasarkan hasil loncatan ini dapat kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 10 kali 10 sama dengan
maka 1 kilogram sama dengan 100 gram. Nah, sedangkan 5 kilogram sama dengan 5 kali 100 sama dengan 500 kilogram. Nah, kita lanjut pada yang 3 kilogram. Nah, kita tentukan terlebih dahulu dari 1 kilogram berapa gram. Caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi dari hitungan per gram itu 10. Jadi kita bisa menunjukkan 1 kilogram sama dengan 10 kilogram. Maka maka 3 kilogram sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 kilogram. Jadi 3 kilogram sama dengan 30 kilogram. Maka harus juga jadi 5 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan kan tadi 5 kilogram per kilogram kan 500. Jadi 500 ditambah 30 kilogram dengan 530 kilogram. Jadi 5 kilogram ditambah 3 kilogram sama dengan 530 kilogram. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rosalia dari MPM 2021 86 kelas 1. Nah, materi kita selanjutnya ini adalah yaitu satuan luas. Apa sih satuan luas itu? Satuan luas adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan luas suatu bidang seperti meter persegi, sentimeter persegi, dan kilometer persegi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini ada 2 satuan. Yang pertama ini adalah yang sebelah kiri adalah satuan area. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah satuan persegi, satuan luas. Jadi ini ada kilometer area, terus ada satu area, isi area, tiga area, isi area, senti area, meter area. Nah, kemudian ini ada kilometer area, ada kilometer area, kemudian ada dekameter area, meter area, desimeter area, sentimeter area, milimeter area. Hektometer ini sama dengan area. Ini ada rumusnya, ada information. Satu yaitu area sama dengan 1 hektometer persegi. 1 area sama dengan 1
meter persegi. 1 cm sama dengan 1 meter persegi. Kemudian 1 liter air sama dengan 100 air. 1 liter air sama dengan 10.000 liter persegi. Kemudian 1 air dengan 100. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Satu hektometer persegi sama dengan deka meter persegi. Nah, ini kalau ke atas kita bagi dengan 10, ke bawah kita kali dengan 10. Nah, kalau yang persegi ini ke atas kita bagi dengan 100, ke bawah kita kali dengan 100. Jadi contoh soal yang pertama itu 1 hektometer persegi deka meter persegi. Nah, hektometer persegi ke dekameter persegi turun 1, berarti dikalikan 100. Berarti ini teman-teman 100 meter persegi. Berarti 1 hektometer persegi sama dengan 100 meter persegi. Contoh soal teman-teman. 5 kilometer persegi sama dengan meter persegi. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kilometer persegi ke meter persegi turun 1, 2, 3. Berarti kita kalikan 10.000. Ini seperti ini. 5 kita kalikan nolnya ada 4. Ini adalah dengan 50.000. Kemudian contoh soal lagi teman-teman. 3 dekameter persegi sama dengan berapa desimeter persegi. Dekameter persegi ke desimeter persegi itu turun 1, 2, turun 2 tangga, berarti dikalikan 100. 3 kali 10. Mana berapa ya? Sama dengan 30.000 desimeter.
Nah, teman-teman, selanjutnya ada contoh soal lagi, yaitu bangun berdiri. Bangunan berdiri kokoh di atas tanah seluas 2 hektar area. Bangunan tersebut terdiri dari beberapa kamar. Jika masing-masing kamar mempunyai luas 200 meter persegi, maka banyak kamar di dalam bangunan tersebut adalah titik 2. Nah, masih teman-teman kita jawab di soal tanah seluas 2 hektar area. Kita jadikan ke meter persegi. 2 hektar area ke meter persegi itu turun 2 ya teman-teman. Berarti 2 hektometer persegi kali 10.000 meter persegi. Selanjutnya, banyak kamar yang ada dua 10.000 meter persegi kita bagi dengan 200 meter persegi sama dengan 102. Nah, berarti jawaban dari soal di atas. Maka banyak kamar di dalam bangunan tersebut adalah 102. Soal yang kedua, itu ada Benny mempunyai lahan seluas 2,5,2 hektometer persegi. Seluas 225 km persegi dari tanah tersebut ditanami padi. Sedangkan sisanya jagung. Luas tanah Benny yang ditanami jagung adalah titik area. Nah, langsung saja, luas tanah sama dengan 5,2 hektometer persegi. Kita kalikan 100 area. Kemudian 520 padi 225 km sama dengan 225 area. Sama ya teman-teman. Kemudian jagung. Sedangkan sisanya jagung. Luas tanah Benny yang tidak ada jagung 500 dari 620 area kita kurangi 225 dengan 295. Itu teman-teman, ini adalah soal pertama, soal yang kedua dari materi satuan UAS. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari teman saya, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.